Assalamualaikum Tretan. Kali ini Raja Warta ingin tampil beda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita mengundang narasumber atau mendatangi narasumber, tapi kali ini narasumbernya seorang wartawan. Nah, tentu apa yang akan dibahas? Nah, berdasarkan konsep yang sudah kita bangun, kita hari ini, sore ini akan membahas tentang hasil hearing Komisi B yang mengundang Cafe Lawson di Jalan Embong Malang. Berdasarkan informasi bahwa Cafe Lawson ini izinnya bermasalah. Oleh karenanya Komisi B mengundang pihak pengelola Cafe Lawson. Saya ingin sekali sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber saya. Beliau pemilik diagramkota.news.com. Diagramkota.com. Namanya Pak Nawi. Halo, Lur. Saya Nawi dari Diagram Kota. Ya, ingin sekedar berdialog masalah SLF dan IMB Lawson Indonesia di Embong Malang. Monggo. Oke. Jadi gini, Pak Nawi. Kemarin kan kita sebenarnya sama-sama mengikuti ya toh, hearing yang dipimpin oleh Ibu Lutfiah dari Partai Gerindra dan wakilnya Pak Anas Karno, sekretarisnya Pak Mahfud dan anggota. Komisi B kan mengundang PT Lawson ya. Bagaimana Pak Nawi melihat hasil RDP, rapat dengar pendapat yang terjadi kemarin di Komisi B? Tapi saya lihat hasil hearing kemarin itu memang layak kalau memang Komisi B ini mempertanyakan. Karena Lawson ini di bawah PT apa itu namanya, Wiguna Sejahtera. Ini sudah dikasih tenggang waktu selama 3 bulan ini dan belum beretika untuk mengurus perizinannya. Jadi ya sangat wajar lah kalau memang Komisi B mempertanyakannya. Ya tapi memang Pak Nawi, kemarin itu sepertinya ada semacam penegasan dari Komisi B, terutama dari Pak Anas Karno dan Mahfud ya, bahwa Komisi B bahwa PT Lawson pengelolanya Pak Firlandi ya, dari yang mewakili pengelola korkomnya komunikasi Jadi meminta kelonggaran karena sudah beritikat baik. Namun kedua tokoh ini, kedua politisi, no kompromi, harus ditutup. Apa yang sampean lihat kemarin? Apa benar? Apa sama dengan yang saya sampaikan? Iya. Ya sebenarnya Pemkot ini, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, Pemkot ini sudah memberi kelonggaran yang panjang sejak pandemi kemarin. Dan itu memang banyak pengusaha, termasuk hotel, termasuk yang lain-lain itu sudah berusaha secepat mungkin untuk mengurus baik IMB maupun SLF-nya. Dan itu juga Pemkot juga memfasilitasi, mempercepat pengajuannya. Nah, ini kan sudah 3 bulan dikasih tenggang waktu untuk pengurusan. Sementara yang lain-lain seperti Indomaret, Alfamaret itu mereka juga tertib. Ya memang kadang-kala ada juga yang agak bandel seperti masalah. Tapi kalau kita melihat dari sisi Indomaret, Alfamaret ini kan memang resiko kecil, cuman kalau Lawson ini kan memang dia di situ masak. Jadi masak ini kan memang perlu ya sedikit membahayakan kalau ada terjadi kebakaran, SLF. Kalau saya rasa sangat wajar sekali lah Komisi B untuk merekomendasi Komisi B untuk ditutup sementara. Seperti yang hampir semua Komisi B kemarin bilang gitu. Termasuk Pak John Tamrun, Pak Mahfud sekretaris dan Pak Anas wakil. Tapi gini Pak Nawi, seperti yang disampaikan di dalam RDP ya, saya kok melihat ada persoalan lain selain di Jalan Embong Malang.
kan menurut Pak Anas ya, ada beberapa cafe Lawson yang dalam tanda petik itu numpang ke Alfa, ke toko modern yang lain. Nah, ini menurut Pak Anas akan diselidiki, mungkin akan dipanggil lagi nantinya, kemungkinan besar itu. Nah, bagaimana Pak Nawi kemarin melihat statement baik dari PT Lawson ataupun dari anggota dewan kita? Iya, kalau apa namanya yang di dalam Alfa, saya belum melihat itu mau jadi apa. Mungkin kopi aja atau sekedar kopi atau juga memasak. Saya juga belum melihat. Tapi yang jelas memang untuk ketertiban bersama saya setuju sama dewan-dewan tadi. Karena memang Pemkot Surabaya sudah memberi apa ya, peluang untuk berinvestasi di Surabaya. Tapi ya aturan itu harus ditegakkan. harus tegak karena ini mempengaruhi PAD juga keselamatan masyarakat juga. Saya sangat setuju. Ya, kembali saya yang sekarang bertanya Pak Sate ya. Kalau menurut pimpinan Raja Warta sendiri yang juga ikut melihat hearing kemarin, ya. Ini seperti apa? Apakah Komisi B ini terlalu keras atau gimana? Karena memang harus taat hukum memang untuk berinvestasi. Gimana menurut jenengan? Kalau menurut saya kunci utama dari berjalannya pemerintahan ini adalah penegakan hukum. Kalau di level kota itu kan ada perda, maka semua pihak harus menjalankan perda itu, melakukan perda. Nah, oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh perwakilan kemarin dari Satpol PP yang perempuan itu, Mbak Agnis ya kalau nggak salah itu, bahwa DPR KPP itu sudah mengirim permintaan bantuan penertiban PT Lawson yang ada di Jalan Tembok Malang. Karena diduga tidak memiliki, karena diduga IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ketika saat itu Mbak Agnes itu ngomong, berlakunya surat bantip ini 7 hari jam kerja. Oleh karena itu, baik Pak Mahfud maupun Pak Anas itu masih menunggu. Apakah nantinya setelah 7 hari jam kerja akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP? Kita pun juga akan nunggu. Kita kan nggak bisa memaksa, harus tutup sekarang karena ada prosedur. Dan prosedurnya nunggu 7 hari. Nah, sekarang kita tagih nantinya kalau sudah 7 hari komitmen Satpol PP. Itu menurut pandangan saya, Pak Tali. Nah, ini kan dari apa yang satu pintu itu, layanan satu pintu itu kan memang mereka kemarin itu tidak bisa memberi kepastian. Dari apa namanya NIB sama KBRI itu ya. Iya, KBLI. NIB sama IMB ini kan harusnya berjalan seiringan. Lah ini kan enggak, satu sudah selesai, nah satunya masih berlarut-larut. Apakah ini bagus untuk jalannya usaha di Surabaya ini? Kalau menurut jenengan sesuai dengan ya sebenarnya gini. Saya ngomong wali kota dulu ya. Sebenarnya wali kota itu terpilih kan punya visi misi. Kemudian wali kota punya program kerja. Dari visi misi untuk mewujudkan itu kan program kerja yang harus dijalankan OPD. Nah, saya lihat sampai hari ini OPD itu belum bisa menerjemahkan visi misi wali kota. Hingga sering terjadi tumbang tindih persoalan izin ini. Padahal menurut Pak Nawi baru kan harus seiring. Iya. Tapi kan faktanya kadangkala kita ini mau wawancara dengan salah satu pejabat angin nemen, ya kan? Wawancara aja, apalagi yang berurusan dengan administrasi, gitu kan? Saya pikir sudah cukup ya Pak Nawi ya. Sementara atau kita itu lanjut dulu atau ya, berarti kesimpulannya seperti apa ini tadi percakapan kita ini? Nah, kalau kita nanti saling menyimpulkan aja ya, karena kita ini sama-sama wartawan ya, kita ngobrol hasil hearing asalkan tidak ngawur istilahnya membangun apa ya istilahnya hoak dan lain-lain ya. Iya, iya. Kalau kesimpulan saya maka
saya minta Satpol PP berkomitmen untuk menertibkan dengan menutup Cafe Lawson di Jalan Embong Malang. Karena kalau tidak, sikap Satpol PP yang nantinya terkesan diam, tidak melakukan tindakan, itu akan mencoreng nama baik pemerintah Kota Surabaya. Nah, kalau menjatuhkan marwah ya. Marwah. Pemkot Surabaya terkait penegakan hukum. Kalau Pak Nabi sendiri apa kesimpulannya? Kalau saya sih semestinya untuk apa kasus-kasus seperti Lawson ini ya seperti itu harus ditutup sementara sambil mereka mengurus perizinannya, karena memang ya kalau tidak ber-SLF ini kan membahayakan. Acara masak memasak ini kan juga rawan kebakaran, berpotensi besar di situ. Ya harusnya ya dihentikan dulu lah sementara sesuai dengan arahan Komisi B. Oke. Cukup di sini dulu Cukup, ya Pak Nabi ya. saya rasa Mungkin cukup. besok kita lanjut Iya, dengan hearing-hearing selanjutnya. yang dengan isu-isu baru lah yang terjadi di hearing di komisi-komisi mulai A, B, C, D. Oke Tritan, sampai di sini dulu ngobrol saya dengan Pak Nawi yang membahas tentang Cafe Lawson di Jalan Embong Malang. Pada intinya Komisi B meminta, mendesak Pemkot Surabaya untuk menghentikan sementara Cafe Lawson sampai izinnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.